Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Abbas dengan NIM 23650022. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yaitu Jurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Capaian pembelajaran: memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime. Kedua, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber. Poin ketiga, mengidentifikasi asas berlaku hukum pidana di Indonesia. Keempat, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Tantangan yurisdiksi cybermi borderless, tidak mengenal batas geografi. Virtual, tidak ada lokasi fisik yang jelas. Multi-yurisdiksi, pelaku, korban, server di negara berbeda. Contoh, hacker di Indonesia serang server AS, korban di Eropa. Locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Definisi tempat terjadinya tindak pidana. Pentingnya menentukan berlaku tindak hukum pidana di Indonesia. Menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Teori locus delicti atau Van Hamel. Pertama, tempat pelaku melakukan perbuatan. Kedua, tempat alat yang dipergunakan bekerja. Ketiga, tempat akibat langsung timbul. Keempat, tempat akibat konstitusi diambil. Tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Definisi, waktu terjadinya tindak pidana terkait pasal 1 KUHP tentang legalitas, pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab, pasal 45 KUHP umur pelaku, pasal 79 KUHP dalarsa, pasal 57 tertangkap tangan. Asas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP, rumusan tindak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip nullum delicti non pensum previent legem penalis, Penecus asal tahun 1801. Konstitusi asas legalitas formal. Poin 1, perbuatan tidak tercantum dalam UU tidak bisa dipidana. Poin kedua, larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Poin ketiga, aturan pidana tidak boleh berlaku surut atau restoratif. Dasar, teori paksa fisik atau first batch. Asas legalitas material. Konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis. Poin kedua, dasar hukum. Pasal 5 ayat 3B UU No. 1 DRE tahun 1951. Pasal 27 ayat UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan dan kehakiman. Prinsip, hakim wajib menegali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Rancangan KUHP baru. Pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup. Prinsip, keseimbangan kepentingan individu versus manusia atau masyarakat. Contoh, pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur UU. Asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsep KUHP lebih rinci. Poin A, perubahan UU pakai yang menguntungkan. Poin B, perbuatan bukan pidana lagi atau dibebaskan narapidana. Poin C, ancaman pidana lebih ringan dan disesuaikan keputusan. 4. Asas yang berlaku hukum pidana di Indonesia. Asas pertama yaitu asas teritorial. Pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Asas kedua, personal atau nasional aktif. Pasal 5
sampai pasal 7 KUHP. Asas ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif. Pasal 4, pasal 7, pasal 8 KUHP. Asas keempat, asas universal, pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 pasal 9 KUHP. Asas teori pasal 2 dan 3 KUHP. Prinsip, hukum di Indonesia berlaku di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia, daratan laut, 12 mil udara di atasnya. Perluasan pasal, kendaraan air dan pesawat udara di Indonesia. Poin keempat, UU nomor 4 tahun 1976 tambah pesawat udara. Asas personal atau nasional aktif, pasal 5 sampai pasal 7 KUHP. Prinsip, hukum di Indonesia mengikuti WNI kemanapun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan keempat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.